Jis, misalkan kita bisnisnya menggunakan nama merek berbahasa asing nih. Terus kemudian kita mau daftar merek. Kira-kira nama merek kita yang berbahasa asing itu akan jadi masalah atau enggak? Bisa diterima atau enggak gitu tuh? Nah, ada triknya nih. Ada triknya? Ada triknya karena penggunaan bahasa asing ini bisa memungkinkan ditolak dan bisa memungkinkan juga diterima. Oke. Gimana nih biar bisa diterima atau gimana ini? Jadi kita bahas dulu tentang si penggunaan merek bahasa asing nih. Oke. Karena penggunaan bahasa asing untuk bisnis itu sangat populer lah, tren lah. Iya. Bahkan sampai sekarang juga generasi baru misal Gen Z atau Gen Alpha yang mau berbisnis itu mungkin terpikir wah bikin bisnis pakai nama bahasa asing gitu. Iya. Ya. Di zaman dulu aja kita banyak ya. Gitu. Ya. Apalagi mungkin ini yang mereka kan udah enggak lintas batasnya udah enggak ada gitu. Ya. Gampang banget buat searching luar negeri, ngobrol sama orang luar negeri kayak gitu ya. Bahkan sekarang tuh nama bisnis itu bukan lagi Indonesia dan Inggris aja, bahasa negara lain juga muncul gitu. Iya. Dari Italia, bahasa mungkin dari Amerika, Argentina, mungkin bahasa Arab mungkin gitu ya. Banyak lah. Nah, penggunaan bahasa asing ini sebagai nama merek sebenarnya untuk memberikan kesan bagus atau keren gitu. Di konsumen itu. Wah, dan memberikan rasa penasaran aja gitu. Wah, apa nih brand pakai bahasa asing nih aneh sekali gitu. Kita coba gitu. Iya. Soalnya ini nggak tahu nih benar atau enggak, cuman kayaknya kesan di masyarakat itu kalau ada produk berbahasa asing itu kesannya itu kayaknya ini produknya oke nih gitu. Ya. Kayaknya produknya atau penasaran juga, produk luar negeri itu bagus atau enggak ya? Pengen nyobain deh kayak gitu. Benar. Ada anggapan bahwa merek luar itu lebih bagus daripada merek lokal. Iya. Sehingga muncullah brand-brand lokal yang pakai nama bahasa asing akhirnya gitu untuk mengelabui biar orang-orang beli gitu. Nah, selain itu sebenarnya penggunaan bahasa asing ini juga disesuaikan sama produknya nih biasanya. Oke. Contoh misalkan spaghetti ini. Spaghetti kan dari Italia gitu. Nah, mereknya itu La Ponte gitu. Biar orang tuh nganggapnya ini tuh original rasa dari sana gitu ya. Pengen tahu deh rasa spaghetti tuh yang original tuh kayak gimana sih. Ketika dikasih nama brandnya La Fonte, oh ini mah brand dari sana nih kayaknya. Ya. Padahal produksi pabrik sini gitu ya. Benar. Oke. Nah, sehingga kesan di masyarakat kan wah spaghetti ini sangat original nih, sangat kental dengan aslinya nih gitu. Dari Italia sehingga beli gitu, cobain gitu. Iya. Kadang kan kita suka penasaran ya sama cita rasa orang lain lah kayak gitu ya. Benar. Rasa originalnya tuh kayak gimana sih? Kan kita kayak ini deh kalau lihat vlog di luar negeri ada orang Indonesia makan masakan Indonesia di luar negeri restoran. Itu katanya rasanya berbeda sama yang di Indonesia gitu. Ya. Katanya walaupun brandnya sama ya. Walaupun brandnya sama ataupun produknya tuh sama gitu. Misalkan makanan rendang. Yang di kita tuh bumbunya lebih kuat misalkan. Lebih agak pedas gitu ya. Kalau yang di sana menyesuaikan lidah orang sana gitu. Benar. Bahkan ini yang selevel misalkan KFC aja. Ada tuh di YouTube. Review KFC Indonesia, review KFC Korea gitu. Iya. Rasanya beda gitu. Iya benar. Karena bumbu-bumbunya mungkin beda gitu. Nah, perbedaan cita rasa ini yang mungkin bikin orang penasaran. Wah, ini produk dari mana nih? Saya pengen nyoba gitu. Akhirnya orang-orang pakai bahasa asing gitu. Iya. Itu kan jadi supaya kita rasa penasaran kita itu diakomodir lah ya sama si perusahaan gitu. Nah, penggunaan bahasa asing untuk merek ini dalam bisnis boleh. Apalagi tadi untuk memperkuat image si produknya itu boleh gitu.
Nah terus Jis, kalau misalkan buat daftar merek nih, kalau tadi kan untuk peruntukan bisnis mah oke-oke aja nih ya. Ya. Buat penguatan image kayak gitu. Sebenarnya kalau dibaca lagi nanti di ini produksi oleh misalkan di Karawang misalnya gitu ya. Cuman kan kadang orang nggak baca yang kayak gitunya ya. Langsung baca judulnya aja. Oh kesannya dari luar negeri kayak gitu. Nah kalau buat daftar merek Jis, ini gimana? Tadi yang apa namanya katanya bisa oke bisa enggak nih, gimana itu? Ya, jadi penggunaan bahasa asing untuk daftar merek itu bisa diterima, bisa ditolak juga. Nah kita itu jangan nge-translate begitu aja gitu. Oke, maksudnya gimana nih? Contoh misalnya kita jualan roti, nama mereknya bread gitu. Arti bread adalah roti. Ya. Jadi ketika misalkan kamu jualan apa? Saya jualan roti. Nama mereknya apa? Roti. Roti. Ya, gak bisa gitu. Kesannya itu orang lain jangan jualan roti lagi nih. Brand saya itu roti dan saya jualan roti. Kamu nggak boleh jualan roti karena saya sudah pegang nama roti buat usaha saya gitu ya. Ya. Jadi ada aturan di DJK itu nama merek nggak boleh terlalu menggambarkan produknya. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lain pun sama gitu. Tidak boleh terlalu menunjukkan si produknya gitu. Misalkan produknya coklat, nama mereknya coklat, ya nggak boleh gitu. Iya. Terus apa ya jualan kursi, misalkan nama mereknya chair misalkan. Iya. Ya nggak boleh gitu. Ya kalau agak diplesetin tuh itu masih oke lah ya. Kayak apa yang Garut tuh dulu tuh yang terkenal tuh cocodot. Cocodot. Itu kan coconya bahasa Inggris. Tapi ada dotnya tuh. Ya dodol kan jadi gitu ya. Ya, itu masih boleh. Itu masih oke ya. Bahkan ada kalau nggak salah nama ada yang jualan roti namanya tuh Paneka kalau nggak salah. Paneka. Nah, panenya ini adalah translatean. Artinya roti, pane itu. Ya, nah ditambahin lah K. K-nya itu ya, kalau nggak salah nama ownernya jadi Paneka gitu. Roti Paneka akhirnya gitu kan. Nah itu boleh gitu. Ya kesannya itu jadi satu kata aja Paneka gitu ya. Iya satu kata Paneka gitu. Jadi kata baru seperti itu ya. Atau bisa juga buat teman-teman yang mau daftar merek pakai bahasa asing nih. Bahasa asingnya ini mereknya tidak boleh berhubungan dengan si produknya. Contoh misalkan Silver Queen. Oke, padahal itu merek coklat ya? Ya. Nggak ada tuh. Kalau cocodot mah tadi, ini mah udah jelas. Minimal ya. Udah ketahuan nih dia jualannya coklat. Ya. Tapi kalau kayak Silver Queen, itu kan nggak mendeskripsikan si jualannya coklat ya. Benar. Tapi dia jadi sangat terkenal karena ya brandingnya bagus aja gitu kan? Ya, brandingnya bagus. Coklatnya enak, ya udah. Bahkan kita menyangkanya itu brand luar negeri. Iya, Silver Queen. Silver Queen padahal mah brand lokal ya. Terus kayak tadi misalkan spaghetti, ya dia nggak mereknya nggak spaghetti gitu, tapi misalnya La Ponte, gitu. Kayak gitu. Jadi jangan nge-translate si produknya gitu, tapi kita pakai bahasa asing yang tidak berkaitan dengan produknya gitu. Tadi ya, itu untuk menghindari kita ditolak dari pendaftaran merek ya. Ya, betul. Iya, oke. Gitu ya teman-teman ya. Itu jadi triknya jangan sampai plek-ketiplek. Kalau mau itu ditambahin kata lain kayak gitu ya. Supaya jadi kata baru kayak gitu ya. Kata baru. Kayak bener. tadi kayak apa? Paneka, cocodot kayak gitu. Bener. Itu masih boleh lah ya. Tapi kalau lebih bagus lagi itu benar-benar jauh dari kata produknya gitu ya. Kayak Silver Queen. Itu kan jauh ya. Jauh, benar. Kayak gitu teman-teman. Nah misalkan Jis teman-teman tuh pengen daftar merek. Pengen dicekin khawatir namanya ternyata dia nggak bikin kata baru. Ternyata itu translatean dari ini. Pernah dengar dari temannya ngomong ini, saya pakai buat brand saja, taunya sama gitu. Ya. Nah sebenarnya ketika kita mengajukan merek pakai bahasa asing, itu ada kolom. Oke. Ini terjemahan atau bukan? Oh gitu ya? Ya, kalau ternyata terjemahan kita harus ngasih tahu ini artinya apa. Ya, jadi dari kolomnya apakah ini bahasa asing dan memiliki terjemahan? Ya,
maka apa terjemahannya gitu. Kayaknya sih ngecek dari situ DJKI juga. Enggak yang ahli bahasa gitu si staffnya. Oh kan ada berapa puluh ribu bahasa kan di dunia ini bener, ya. Di dunia banyak bahasa ini. Nah sehingga itu tadi ada pengecekan lah dalam artian ketika teman-teman daftar mereknya melalui Kemudisan nih misalkan. Kita pasti ngecek ini artinya apa mas gitu. Karena untuk keperluan mengisi kan. Kalau ternyata artinya ternyata terlalu plek-ketiplek sama produknya, ya kita pasti komplain. Oh ini nggak bisa didaftarin nih. Terlalu menjelaskan produknya kan gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang misalkan takut, saya takut ditolak nih mereknya. Karena kurang paham tentang nama merek ini. Nah, teman-teman bisa daftar merek melalui Kemudisan aja biar lebih pasti lagi. Jadi peluang lolosnya lebih tinggi gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Kalau misalkan tadi Jess teman-teman ternyata nama mereknya itu nama bahasa asing yang plek-ketiplek tuh. Nah, itu gimana logonya? Ya itu harus diganti. Namanya harus diganti dan logonya juga otomatis diganti karena tulisannya kan nggak boleh itu. Bisa juga ya di Kemudisannya? Bisa juga buat teman-teman yang mau sekalian pesan desain nih bang, mau desain logonya diganti sekalian. Bisa juga, itu sama hubungi aja ke nomor WA yang tertera di layar tadi. Nah itu ya teman-temannya gampang banget, tinggal WhatsApp aja nanti semua kita beresin kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.